Tangis para orang tua pecah ketika melihat anak mereka dibebaskan setelah 2 hari mendekam di tahanan Mapolres Grobogan, Jawa Tengah. Sebagian besar orang tua tidak mengetahui jika anaknya terlibat aksi unjuk rasa. Dalam aksi anarkis itu, massa merusak gedung DPRD, klinik Bayangkara, serta Polsek Purwoda di Grobogan. 138 pelajar SMP dan SMA yang terlibat aksi ditangkap polisi. Selama menginap di Polres, para pelajar diberi pembinaan. Para orang tua berharap setelah kejadian ini, para pelajar bisa kapok dan sadar agar tidak mengulangi perbuatannya. Ya, alhamdulillah terbimbing bagus. Papanya juga, iya untuk pembelajaran. Papanya juga terima karena juga orang angkatan mau tahu, struktur dinamisnya mau tahu, karena anak nakal, perlu bimbingan, binaan. Pak polisinya hebat. Dengan pihak sekolahan, kemudian juga ada Kemenak yang sudah memberikan suatu arahan-arahan dengan tujuan anak ini supaya bisa fokus belajar, kemudian bisa tumbuh kembang dengan baik. Saat pemulangan, para pelajar diminta menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulanginya lagi. Sementara 3 remaja yang kedapatan membawa bom molotov masih ditahan di Mapolres Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Kerusuhan pada unjuk rasa beberapa waktu lalu harus dibayar mahal dengan rusaknya sejumlah fasilitas umum. Kementerian Pekerjaan Umum menghitung total kerugian di seluruh Indonesia akibat aksi anarkistis ini mencapai 900 miliar rupiah. Perkiraan kerugian infrastruktur mencakup berbagai fasilitas mulai dari gedung-gedung DPRD yang dibakar hingga halte dan gerbang tol. Tadi pagi kan saya sudah sampaikan kepada semua wartawan bahwa kita sudah menganggarkan 900 miliar tuh untuk seluruh Indonesia ya, bukan hanya untuk DKI. Jadi insya Allah cukup lah untuk mengcover 2 JPO ini. Di Jakarta, kerugian dari beberapa halte Transjakarta dan beberapa stasiun MRT yang rusak mencapai 55 miliar rupiah. Angka ini bertambah menjadi 80 miliar rupiah jika dihitung dari kerusakan jembatan penyeberangan orang di Polda dan Senen. Setelah kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, kami pemerintah Jakarta akan mengerjakan hal yang kemarin yang sudah saya sampaikan, yaitu untuk hal yang berkaitan dengan MRT, kemudian Transjakarta, kemudian Bank Jakarta yang mengalami kerusakan, dan Dinas Perhubungan untuk traffic light dan sebagainya. Sementara itu, bila melihat dari tingkat kerusakan, Provinsi Jawa Timur mencatat nilai kerugian tertinggi dibandingkan dengan daerah lain. Kerusakan meliputi diantaranya Gedung Negara Gerahadi yang merupakan cagar budaya dan juga kantor DPRD Kota Kediri. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Polisi melakukan gelar perkara tertutup kasus kematian pengemudi ojol Afan Kurniawan. Gelar perkara menghadirkan sejumlah pihak termasuk Komnas HAM dan Kompolnas. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus meninggalnya Afan Kurniawan melibatkan 7 anggota BRIMO pada Kamis malam 28 Agustus 2025 yang lalu. Sejumlah berkas perkara telah dilimpahkan ke pihak Baris Krim Polri untuk penyidikan lebih lanjut. Yang pertama adalah di forum tadi memang dibuka bagaimana konstruksi peristiwa, ya, termasuk juga apa yang didapatkan. Ya, dalam kerangka persiapan sidang etik. Dan memang tadi ya suasananya adalah memang mengarah potensial untuk dituntut pada PTDH. 7 anggota BRIMOB selanjutnya akan dijalani sidang etik. 2 anggota yang termasuk kategori pelanggaran berat disidang terlebih dahulu. Sidang untuk kategori berat pada hari Rabu tanggal 3 September 2025.
untuk terduga pelanggar Kompol K. Dan Kamis tanggal 4 September 2025 ini untuk terduga pelanggar Bribka R. Untuk kategori pelanggaran berat dapat dituntut dengan ancaman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sedangkan untuk 5 anggota lain yang duduk di bagian belakang kendaraan masuk dalam kategori pelanggaran sedang. Saksi untuk kategori pelanggaran sedang bisa dikenakan patsus atau mutasi demosi atau penundaan pangkat dan penundaan pendidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tangis para orang tua pecah ketika melihat anak mereka dibebaskan setelah 2 hari mendekam di tahanan Mapolres Grobogan, Jawa Tengah. Sebagian besar orang tua tidak mengetahui jika anaknya terlibat aksi unjuk rasa. Dalam aksi anarkis itu, massa merusak gedung DPRD, klinik Bayangkara, serta Polsek Purwoda di Grobogan. 138 pelajar SMP dan SMA yang terlibat aksi ditangkap polisi. Selama menginap di Polres, para pelajar diberi pembinaan. Para orang tua berharap setelah kejadian ini, para pelajar bisa kapok dan sadar agar tidak mengulangi perbuatannya. Ya alhamdulillah terbimbing bagus. Papanya juga, iya untuk pembelajaran. Papanya juga terima karena juga orang angkatan mau tahu struktur dinamisnya, mau tahu karena anak nakal perlu bimbingan binaan. Pak polisinya hebat. Dengan pihak sekolahan, kemudian juga ada Kemenak yang sudah memberikan suatu arahan-arahan dengan tujuan anak ini supaya bisa fokus belajar, kemudian bisa tumbuh kembang dengan baik. Saat pemulangan, para pelajar diminta menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulanginya lagi. Sementara 3 remaja yang kedapatan membawa bom molotov masih ditahan di Mapolres Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan.